ketemu lagi dengan Kak Leni. Kabarnya bagaimana? Kak Leni yakin semua dalam keadaan baik-baik dan Tuhan, sukacita Tuhan terus ada pada kita ya. Nah adik-adik, kita mau ngapain? Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi, mau kita menghadap pada Tuhan. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Setiap dari kami ada di rumah maupun ada di gereja, Tuhan yang urapi kami semua. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, biarlah dosa-dosa itu tidak menghalangi kami Tuhan untuk datang kepadamu. Dibenarkan kembali kami dengan darah anak domba Allah. Kami boleh datang beribadah dengan sukacita kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau memulainya dengan apa adik-adik? Dengan pujian. Ayo Kak, mainkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita lebih lagi pada Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan hati kita. Kita mau katakan, peliharaku.
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dan juga tolong bantu kakak-kakak sekolah minggu agar mereka bisa membantu kami di sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak membawa sesuatu yang akan kakak pertunjukkan pada adik-adik. Apa itu? Tada! Lilin yang sudah dinyalakan. Adik-adik mungkin bingung, kenapa kakak bawa lilin? Apa ada acara apa nih? Atau kakak sedang mau rayain ulang tahun siapa ini ya? Adik-adik, bukan itu tujuan kakak memperlihatkan lilin yang sudah dinyalain hari ini. Tapi kakak mau kasih tahu, ketika kakak memperhatikan lilin yang sudah dinyalain ini, kakak ingat akan firman-Nya Kak Trisna minggu kemarin tentang pencurahan Roh Kudus. Adik-adik masih ingat? Kakak percaya adik-adik juga pasti masih mengingat firman yang disampaikan Kak Trisna minggu kemarin. Nah adik-adik, ketika itu orang-orang sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Mereka sedang merayakan hari Pentakosta. Ada yang tahu apa itu arti hari Pentakosta? Kakak kasih tahu ya, hari Pentakosta itu adalah hari memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Hari di mana diperingatkan Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas murid-muridnya, ya adik ya. Nah, banyak orang berkumpul, lalu ada angin yang sangat keras bertiup dan tiba-tiba ada lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap di atas para murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak percaya pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus pasti kaget ya. Dan kakak rasa kalau kita ada di sana, kita juga pasti akan kaget. Loh, apa ini gitu ya kira-kira ya. Tapi murid-murid Tuhan Yesus itu segera menyadarinya bahwa itu adalah Roh Kudus. Mereka bisa merasakan kehadiran Roh Kudus yang memenuhi hati mereka. Nah adik-adik, mereka juga ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah pernah menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Adik-adik, Roh Kudus begitu dahsyat bekerja atas kehidupan murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka ketika dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi berani. Mereka tidak takut-takut lagi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mereka menjadi tidak takut-takut lagi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Adik-adik tahu, mereka juga menjadi penuh hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal murid Tuhan Yesus itu bukan tergolong orang yang pintar. Mereka bukan tergolong orang yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah orang yang biasa-biasa. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi luar biasa. Mereka penuh hikmat. Mereka cakap dalam mengajarkan firman Tuhan. Mereka cakap dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti banyak suku-suku bangsa yang mendengarnya adik-adik. Wow, luar biasa ya kuasa Roh Kudus yang bekerja atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tapi melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ada loh orang yang gak senang. Mereka malah mengejek murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bilang begini, orang-orang itu pasti lagi mabuk anggur. Padahal murid-murid Tuhan Yesus itu sedang melakukan pelayanan. Mereka sedang memberitakan Injil yang disertai oleh Roh Kudus. Tapi ada orang-orang yang justru mengejek murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan reaksi murid-murid Tuhan Yesus? Mereka tidak marah adik-adik, mereka tidak pengaruh. Itu tidak membuat mereka menjadi emosi, itu tidak membuat mereka menjadi kesal, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap tekun untuk memberitakan
firman Tuhan. Mereka terus bertekun untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, Petrus, salah satu dari murid Tuhan Yesus, ketika dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Maka sejak itu jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bertambah semakin hari semakin banyak. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, adik-adik melihat dari pelajaran hari ini, melihat dari kisah tentang murid Tuhan Yesus, adik-adik kita juga bisa loh seperti murid Tuhan Yesus. Karena ketika kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu juga diberikan pada kita. Meskipun adik-adik anak-anak, oh bisa nggak sih anak-anak dipenuhi Roh Kudus? Bisa, Roh Kudus juga bisa memenuhi anak-anak. Asal adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, adik-adik memintanya, Roh Kudus itu akan tinggal dalam hati kita. Dan kita harus hidup benar. Kita menjauhi diri dari dosa, ya, karena namanya Roh Kudus, dia kudus, dia tidak bisa bertahan, dia tidak bisa berteman atau berkompromi dengan dosa. Jadi kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus menjaga hidup kita benar, hidup kita jauh dari dosa, supaya dia tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, mungkin adik-adik belum pandai untuk memberitakan Injil, adik-adik belum pandai dalam mengajar firman Tuhan, tapi adik-adik tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik bisa menceritakan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Adik bisa menceritakan mujizat-mujizat yang adik-adik alami, ya adik-adik ya. Terus adik-adik juga Adik-adik juga bisa mengajak, misalnya nih teman adik-adik dalam kesulitan, dalam sakitkah atau dalam persoalan, adik-adik bisa mengajak mereka untuk datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan ketika adik-adik sungguh-sungguh berdoa bersama teman-teman adik itu, ada mujizat yang terjadi, Tuhan menolong mereka. Nah, itu bisa menjadi kesaksian, itu bisa menjadi mereka percaya pada Tuhan Yesus. Juga adik-adik, mungkin di antara kita ada teman-teman yang dalam kesulitan keuangan. Kakak percaya kalau dalam soal kesulitan keuangan, adik-adik mungkin belum bisa ya membantunya ya. Nah, untuk hal ini adik-adik bisa sampaikan kepada papa atau mama. Kakak percaya papa mama akan senang sekali adik-adik ajak untuk membantu teman-teman atau orang-orang yang dalam kesusahan. Itu juga bisa menjadi kesaksian. Orang bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Orang juga bisa mempercayai Tuhan, bisa ikut Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Terus selain berbuat baik adik-adik, kita juga menjaga perkataan kita. Kita membiasakan diri kita untuk berkata yang sopan, yang manis, yang enak didengar. Itu juga bisa menjadi kesaksian, karena begitu kita ngomong atau kita berbicara dengan sopan, kita berbicara penuh kasih, orang itu bisa merasakan kasih melalui perkataan kita, melalui apa yang kita perkatakan. Nah, adik-adik, tidak mesti yang kita harus pintar mengajar atau kita mesti pintar menginjil baru menjadi saksi Tuhan. Tidak. Dengan hal-hal yang sederhana, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Kita juga bisa membawa orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan untuk percaya pada Tuhan. Melalui apa tadi? Berbuat baik ya. Kita banyak menolong orang, perbuatan kita yang baik, kita perhatian, care sama orang, itu juga bisa membuat orang melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Terus kita memberkati mereka-mereka yang dalam kesulitan keuangan, mereka yang dalam kekurangan, kita mau berbagi sama mereka. Itu juga bisa membawa mereka melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Terus juga perkataan kita. Nah, melalui perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang penuh kasih, itu juga bisa membuat orang-orang melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar. Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Kita juga bisa membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya pada Tuhan, untuk ikut Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita belajar banyak berbuat baik, kita perhatian, kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, kita selalu berkata sopan, penuh kasih, lemah lembut kepada orang-orang di sekeliling kita, biar orang melihat kasih Tuhan melalui kita dan mereka boleh datang percaya pada Tuhan, ikut Tuhan Yesus.
Oke adik-adik, mari kita tutup mata kita. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami juga Tuhan mau Tuhan mengambil bagian Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk Tuhan membawa kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang tuntun kami, Engkau Tuhan Yesus yang mampukan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan Kau Allah yang menyertai kami, Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 2 ayat 4a. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus. Sekali lagi, Ibrani 2 ayat 4a. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus. Ayo dihafal seperti biasa, adik-adik boleh mengirimkan video ayat hafalan adik ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom adik-adik. Hari ini Kak Trisa akan menemani adik-adik untuk membuat aktivitas yang menyenangkan. Hari ini kita akan membuat sebuah ornamen. Wow, ini dia. Adik-adik bisa melihat sebuah ornamen berbentuk merpati ya. Lalu di bawahnya ada banyak sekali buah-buahan loh. Wow. Nah, karena tema kita di minggu hari ini masih tentang Roh Kudus, Kak Trisa mengajak adik-adik untuk membuat dekorasi yang melambangkan buah-buah dari Roh Kudus. Dan itu ada di dalam Alkitab. Di dalamnya juga ada beberapa gambar. Lalu nanti akan kita tulis dari buah-buah Roh Kudus tersebut. Mau tahu bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang adik-adik perlukan? Ayo, mari kita kerjakan sama-sama. Adik-adik cukup menyiapkan kertas yang tebal seperti karton, kertas yang tipis HVS, dan juga gunting, alat tulis, dan krayon untuk mewarnai. Selanjutnya adik-adik akan membuat sketsa menyerupai burung merpati. Kak Trisa akan mencontohkannya, adik-adik boleh meniru, atau adik-adik juga boleh membuat bentuk burung merpati sesuai dengan kreasi adik-adik. Silahkan digambar, lalu akan ditebalkan menggunakan pena, atau spidol juga boleh loh adik-adik, sehingga gambarnya menjadi lebih jelas.
Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sebelum menutup ibadah kita. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bukan cuma anak-anak ya adik-adik, Tuhan juga sayang dan cinta dengan semua suku bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cintamu yang besar buat kami semua. Ayo adik-adik, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi jangan khawatir, di minggu-minggu selanjutnya tetap ada ibadahnya ya adik-adik. Ayo kita tutup dengan doa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh melakukan ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas semua pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui hidup yang kami jalani hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menuntun langkah kami, menuntun setiap kami dengan firman yang kami baca setiap hari Tuhan, dengan doa yang terus kami jalin dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan siap Engkau pakai menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami semua dengan sempurna. Kami percaya penyertaan-Mu juga senantiasa sempurna sepanjang minggu depan Tuhan. Engkau akan memberkati dan menyertai semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan telah angkat, dan Tuhan yang hiburkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa untuk seluruh negeri kami, seluruh negeri yang ada di Jambi ini Tuhan. Tuhan tolong lawan, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong bela anak-anak semua yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Engkau mendengar dan Engkau yang menjawab doa mereka. Kami percaya bahwa penuaian akan terjadi Tuhan, dan saat ini sedang terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu, penyertaan, pertolongan-Mu, dan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.